Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiona Galuh Damayanti dengan NIM 087. Pengantar akuntansi kelompok 8, akuntansi piutang. Perusahaan yang melakukan penjualan secara kredit akan menghasilkan piutang usaha pada buku besarnya. Itu berarti perusahaan memiliki klaim atau tagihan kepada pelanggannya atas sejumlah uang akibat transaksi penjualan kredit yang telah terjadi. Transaksi kredit paling sedikit melibatkan dua pihak kreditur. Pihak yang menjual barang atau jasa dan memperoleh piutang, dan debitur, pihak yang melakukan pembelian dan berutang. Pengertian akuntansi piutang. Pengertian akuntansi piutang menurut Sumarso 2004-338 menyatakan piutang sebagai kebiasaan bagi perusahaan untuk memberikan kelonggaran pada para pelanggan pada waktu melakukan penjualan. Kelonggaran tersebut biasanya dalam bentuk izin bagi para pelanggan untuk membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan. Jenis-jenis piutang menurut Warren Reeve dan Fess diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Perbedaan masing-masing jenis piutang. Piutang dagang atau usaha, jangka waktu kurang dari 1 tahun, dimasukkan ke dalam aktiva lancar, berkaitan dengan operasi utama perusahaan sehingga harus dapat ditagih. Piutang wesel, jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun diperlakukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun, piutang jangka panjang. Mensyaratkan adanya jaminan, sehingga jika saat jatuh tempo tidak dapat melunasi, maka jaminan tersebut dapat dijual. Piutang lain-lain, jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang, tidak berkaitan dengan operasi sehari-hari, dan biasanya dilaporkan di neraca sebagai kelompok aktiva tidak lancar. Pencatatan piutang. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, piutang dicatat dan diakui sebesar jumlah bruto atau nilai jatuh tempo, dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak akan diterima. Penghapusan piutang. Biasanya, cadangan kerugian piutang ditetapkan pada awal periode akuntansi, dan cadangan kerugian piutang merupakan suatu taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode akuntansi. Penghapusan ini merupakan kerugian karena pencatatan tidak dibebankan ke akun kerugian piutang, tetapi ke akun cadangan kerugian piutang. Untuk menghapus suatu piutang, terdapat 2 metode yang biasa digunakan, yaitu 1. Metode cadangan kerugian piutang. 2. Metode penghapusan langsung. Penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. 1. Piutang dipakai sebagai jaminan. 2. Menjual piutang atau anjak piutang atau factory. 3. Mendiskontokan wesel. Resume makalah kelompok 9 pengantar akuntansi. Akuntansi aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disetorkan, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Dari pengertian di atas, yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah merupakan aktiva berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Adapun karakteristik aktiva tetap ialah, menurut Jerry J. Weiken 2007, karakteristik aktiva tetap yaitu memiliki bentuk fisik atau bentuk dan ukurannya jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Menurut Sumarso SR 2005, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, nilainya cukup besar. Klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor. Peralatan, seperti peralatan kantor. Penentuan harga perolehan aset tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh ketika suatu perusahaan melakukan transaksi pembelian secara tunai. Jika melakukan transaksi secara tunai, maka harga perolehannya adalah total harga pembelian bersih setelah dikurangi dengan potongan tunai, kemudian ditambah dengan pengeluaran. Jenis-jenis aset tetap. Ada beberapa jenis aset aktiva tetap, diantaranya menurut S. Munawir 2007, jenis-jenis aktiva atau aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Lahan. Lahan-lahan. 2. Bangunan gedung. 3. Mesin. 4. Kendaraan. 5. Perabot. 6. Inventaris. 3. 6. 7. Prasarana. Dari penjabaran jenis-jenis di atas, aset tetap juga tidak dapat digolongkan menjadi aktiva tetap, berwujud, dan tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud ada 3 jenis. Aktiva tetap berwujud ialah aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau depresiasi. Aktiva 2. Aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi atau penyusutan. 3. Aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan atau tidak mengalami depresi. Aktiva tetap tak berwujud. Ini adalah aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik. Meski begitu, mempunyai manfaat yang besar bagi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk jaminan. Tentunya, bentuk jaminan tertentu, misalnya seperti hak cipta, hak monopoli, hak paten, merek dagang, lisensi, sistem keamanan, dan franchise. Harga perolehan aktiva tetap pada pembelian kredit. Dalam menghitung acquisition cost atau biaya akuisisi, transaksi bunga tidak perlu dihitung karena bunga merupakan pengorbanan dan dari pihak lain. Pengorbanan dana dari pihak lain.
Harga perolehan aset tetap dengan menggunakan wesel bunga. Melakukan pembelian aktiva tetap dengan jumlah yang besar akan dibayar oleh perusahaan dengan tanda bukti berupa wesel tagih. Pembeli diharuskan untuk membayar setengah harga dari pembelian atau biasa disebut dengan uang muka. Kemudian sisanya dibayar dengan ketetapan wesel bunga dengan memperhatikan batas pembayaran wesel tersebut. Harga perolehan aktiva tetap milik sendiri. Aktiva tetap yang dikelola sendiri muncul karena tidak adanya transaksi pembelian atau tidak terkait kontrak pembangunan lain. Maka dari itu, perusahaan tersebut mengalokasikan semua biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan. 5. Harga perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang kepemilikannya atas nama suatu perusahaan. Artinya, jika seseorang membeli saham perusahaan, maka orang tersebut sudah menjadi pemilik perusahaan. Resume pengantar akuntansi kelompok 10. Aset tak berwujud. Aset tak terwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tak berwujud juga biasa disebut aktiva tidak berwujud atau aktiva tetap tak berwujud. Aset tak terwujud tidak memiliki substansi fisik seperti halnya peralatan maupun kekayaan, namun menjadi salah satu aset jangka panjang yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Standar akuntansi keuangan yang tidak berwujud. Tidak berwujud adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 19, SAK etap, Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, bab 16, dan SAK MKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, bab 12. Aset tak berwujud juga biasa disajikan dengan model biaya atau model nilai wajar. Aset tak terwujud dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Aset tak terwujud yang memiliki umur manfaat terbatas. 2. Aset tak terwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Karakteristik aktiva tidak berwujud. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva atau aset tak berwujud, yaitu 1. Kurang memiliki efisiensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau equivalent kas di masa mendatang. 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Jenis-jenis aset tak terwujud. Ada beberapa jenis aset tak terwujud yang dapat dimiliki oleh perusahaan, diantaranya adalah 1. Paten. Dilansir dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif inventor atas investasi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan investasinya. B. 2. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang pencipta atas hasil karyanya. 3. Merek dagang. Merek dagang merupakan hak kekayaan intelektual, juga berupa suatu desain, logo, simbol, maupun ekspresi yang mewakili suatu perusahaan tertentu yang dapat memberikan nilai jual suatu produk. 4. Maksudnya, franchises, yaitu jenis lisensi yang memberikan penerimaan waralaba akses ke pengetahuan bisnis proses dan merek dagang milik pemilik waralaba. 5. Leasehold. Leasehold dalam ilmu akuntansi disebut dengan aset yang dapat disewakan. 6. Goodwill. Goodwill adalah nilai tak terwujud yang melekat pada perusahaan yang dihasilkan dari keterampilan atau pengetahuan manajemen perusahaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan. Masa manfaat aset tak terwujud. Umumnya masa manfaat aset tak terwujud lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tak terwujud, yang harus diperhatikan adalah 1. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. 2. Siklus hidup produk pada umumnya. 3. Keusangan teknologi atau teknis. 4. Kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. 5. Perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset. 6. Estimasi tindakan pesaing. 7. Pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. 8. Periode pengendalian aset. 9. Ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Resum pengantar akuntansi kelompok 11. Akuntansi liabilitas. Menurut IAI melalui KDPP LK 1994, liabilitas atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan akibat arus dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Karakteristik utama liabilitas atau kewajiban. A. Menurut FASD dalam SFAC nomor 6 1985, kewajiban atau utang mempunyai 3 seperti berikut. 1. Utang mewujudkan suatu atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan aktiva pada tanggal tertentu, dengan terjadinya peristiwa tertentu atau dengan permintaan. 2. Tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan tersebut untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan diri dari pengorbanan tersebut. 3. Pengorbanan ekonomis dapat berbentuk penyerahan utang, aktiva, jasa, atau melakukan pekerjaan tertentu. B. Pengorbanan manfaat ekonomi. Pengorbanan manfaat ekonomi diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset kesatuan usaha. Karakteristik pendukung atau kewajiban.
FAPS menyebutkan beberapa karakteristik pendukung selain karakteristik yang di atas, yaitu A. Keharusan membayar kas. B. Identitas terbayar jelas. C. Pengakuan dengan penelitian. Jenis-jenis liabilitas. Liabilitas jangka pendek adalah utang dagang, utang wesel, penghasilan yang ditangguhkan, bahan yang perlu dibayarkan, beban yang perlu dibayarkan, utang pajak, pendapatan yang diterima di muka, pinjaman jangka pendek. Liabilitas jangka panjang, utang bank, utang hipotek, utang obligasi, kredit noveltasi. Utang sewa jangka panjang, utang subsidiarsi, utang pemegang saham, utang sewa dana modal. Jenis-jenis liabilitas. 1. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau utang jangka pendek ialah jenis utang yang umumnya harus dibayar dengan waktu jatuh tempo yang cepat, kurang dari 1 tahun. 2. Kewajiban tidak lancar. Hutang jangka panjang ialah hutang yang umumnya harus dilunasi setelah melakukan pembayaran lebih dari 12 bulan. 3. Kewajiban kontingensi. Kontingensi juga bisa dikatakan sebagai liabilitas luar biasa yang terjadi pada masa depan. Hanya saja hal ini tidak selalu terjadi pada semua pebisnis. Beberapa yang termasuk dalam kewajiban kontingensi adalah garansi produk, gugatan. Resum makalah kelompok 8, akuntansi penggajian. Pengertian penggajian. Gaji merupakan imbalan kepada pegawai yang diberikan atas tugas-tugas administrasi dan pimpinan yang jumlahnya biasanya tetap secara bulanan. Sistem akuntansi penggajian diselenggarakan untuk menerapkan, mengevaluasi pengawasan serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan perusahaan sebagai informasi untuk mengambil keputusan dan kebijaksanaan yang dianggap perlu. Tujuan sistem penggajian. Tujuan sistem akuntansi penggajian menurut Wilkinson diterjemahkan oleh Masrionus Sinaga untuk menjamin bahwa status, tarif gaji, dan pemotongan gaji karyawan telah diotorisasi, bahwa pembangunan gaji atas jasa-jasa nyata hasil kerja karyawan telah diotorisasi, dan bahwa biaya-biaya tenaga kerja telah dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan, dan dilaporkan secara akurat dan secepatnya. Standar dokumen dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi sebagai berikut. 1. Dokumen pendukung. 2. Kartu jam hadir. 3. Kartu jam kerja. 4. Daftar gaji. 5. Rekap daftar. 6. Surat pernyataan gaji. 7. Amplop gaji. 8. Bukti kas keluar. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. A. Fungsi kepegawaian. B. Fungsi pencatat waktu. C. Fungsi pembuat daftar gaji. D. Fungsi akuntansi. E. Fungsi keuangan. Standar operasional produk. Pengertian standar operasional produk menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012. Standar operasional produk adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tahun Nomor 35 Tahun 2012. Tujuan dari SOP menurut definisi adalah sebagai berikut. 1. Mempertahankan konsistensi kerja pegawai. 2. Mengetahui peran dan fungsi kerja di tiap bagian. 3. Memperjelas langkah-langkah tugas, wewenang, dan tanggung jawab. 4. Menghindari kesalahan administrasi. 5. Menghindari kesalahan atau kegagalan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. Beberapa manfaat penerapan SOP antara lain. 1. Dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, menyelesaikan pekerjaan secara konsisten sebagai alat komunikasi dan pengawasan. 2. Meningkatkan rasa percaya diri pegawai dalam melakukan pekerjaan dan mengetahui dengan jelas pekerjaan yang harus dilakukan. 3. Dapat digunakan sebagai salah satu alat pelatihan dan tolak ukur kinerja pegawai. Sumber daya manusia dalam perilaku berorganisasi. Perilaku manusia dalam organisasi perlu dipertimbangkan dalam menyusun sistem akuntansi penggajian. Karena sistem ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Faktor psikologis pegawai, baik yang melaksanakan proses data dalam sistem itu maupun pihak-pihak yang menerima keluaran atau output dari proses itu perlu dipertimbangkan. Resum makalah kelompok 13, akuntansi untuk persekutuan. Persekutuan sebagai suatu persetujuan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri untuk menyelenggarakan usaha secara bersama. Investasi awal sekutu dalam persekutuan dicatat dalam buku persekutuan. A. Karakteristik persekutuan. Kumpulan individu, keagenan bersama, umur yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas, kepemilikan bersama atas aset persekutuan. D. Bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Persekutuan terbatas, persekutuan dengan tanggung jawab terbatas, perusahaan dengan tanggung jawab terbatas. C. Kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan, bebas dari peraturan dan batasan pemerintah, mudah dalam mengambil keputusan. Kekurangan, keagenan bersama, umur yang terbatas, kewajiban tidak terbatas. Dasar akuntansi persekutuan. Perjanjian persekutuan seharusnya menyatakan secara spesifik dasar pembagian laba bersih atau rugi bersih. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio laba. Rasio tetap dinyatakan dalam bentuk perbandingan, persentase atau pecahan. Rasio didasarkan pada saldo modal awal tahun atau pada saldo modal rata-rata selama periode berjalan. Gaji sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap.
bunga pada saldo modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Gaji sekutu, bunga pada modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Bentuk organisasi perseroan terbatas. PT terbuka. PT terbuka adalah PT yang keanggotaannya bersifat umum sehingga pemegang sahamnya dapat untuk umum. PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang anggota-anggotanya terbatas pada orang-orang atau kelompok tertentu yang sudah bisa diterima berdasarkan anggaran rumah tangga PT. PT perseorangan. PT perseorangan adalah PT yang pemiliknya hanya seorang dan sahamnya hanya dimiliki seorang. PT kosong. PT kosong adalah PT yang sudah tidak mempunyai anggota atau pemegang saham karena kekayaan PT telah habis dan tinggal akta pendiriannya saja. Akuntansi untuk penerbitan saham. PT dapat menerbitkan saham biasa secara langsung kepada investor atau dapat pula menerbitkan saham secara tidak langsung melalui sebuah perusahaan perbankan investasi yang secara khusus menawarkan sekuritas untuk menarik perhatian investor. Akuntansi untuk saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Pencatatan saham treasury umumnya menggunakan metode cost. Dalam metode cost, transaksi saham treasury terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, perolehan saham treasury, dan tahap kedua, penjualan kembali saham treasury. Karakteristik dan bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuan. Persekutuan jasa-jasa, non-trading partnership, persekutuan umum, general partnership, persekutuan terbatas, limited partnership, joint stock companies, perjanjian atau akta pendirian persekutuan. Perjanjian persekutuan ini berisikan berbagai informasi dasar seperti nama dan lokasi utama perusahaan, tujuan usaha, dan tanggal pendirian. Selain itu, hubungan antar sekutu harus dituangkan secara spesifik seperti nama dan setoran modal masing-masing sekutu, hak dan kewajiban masing-masing sekutu, dasar pembagian laba atau rugi, ketentuan untuk mendirikan kembali aset, prosedur pengajuan perselisihan ke pengadilan, prosedur pengunduran diri sekutu lama atau masuknya sekutu baru, hak dan kewajiban sekutu yang bertahan pada saat ada sekutu yang meninggal. Sekian yang dapat saya bacakan hasil dari resum kelompok 8-13. Saya Febiona Galuh Damayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.